menyampaikan kebenaran-kebenaran firman. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan duduk sama-sama. Halo Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-9. Kisah Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 36 hingga ayat 43. Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 hingga ayat 43. Mari kita baca bergantian ayat firman Tuhan ini. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Lida dekat Yope, ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka bermasuk Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, dia dibawa ke ruang atas dan saudara datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibawa bekas dia sendiri. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan seketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkannya kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, minggu lalu kita berbicara tentang doa yang mengubah atau doa yang memberi kelepasan. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita melihat di Yope dikatakan ada seorang murid Tuhan yang bernama Tabita, atau disebut dengan Dorcas dalam bahasa Yunani-nya. Memang nama ini memiliki pengertian ya binatang kijang yang indah, ya, binatang betina kijang yang indah. Jadi mungkin si Tabita ini seorang yang cantik gitu ya. Tapi dia adalah seorang yang tidak memiliki suami, saudara. Ya, dia tidak memiliki suami. Kemudian si Dorcas ini atau Tabita ini, dia juga adalah seorang yang baik, seorang yang suka membantu orang lain, suka menolong orang-orang lain, terutama para janda-janda. Dia membuatkan pakaian untuk mereka. Jadi saudara, dia seorang yang baik, seorang yang memperhatikan orang lain. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, suatu kali dia sakit, saudara, dan akhirnya dia meninggal dunia. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, tetapi kita melihat pada akhirnya dia dibangkitkan oleh Tuhan dari kematiannya. Ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau melihat mengapa dia bisa dibangkitkan dari kematian ini. Apa yang menyebabkan? Dan apa yang membuat dia bangkit dari kematian? Nah, untuk itu hari ini kita belajar tentang ya orang yang bangkit dari kematian atau kebangkitan dari kematian. Ya, kedengarannya merinding, kedengarannya sesuatu yang mustahil, kedengarannya sesuatu yang mengerikan. Ya, kalau ada hantu bangkit istilah orangnya. Nah, tapi ini bukan hantu bangkit. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa sampai terjadi peristiwa kebangkitan dari seorang perempuan yang bernama Dorcas ini,
atau bernama Tabita ini. Ya. Kita melihat memang ada unsur doa. Unsur doa yang sangat kuat di dalam hal ini. Sehingga Dorcas bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Unsur doa apakah yang ada kita melihat di sini? Doa macam apakah yang ditampilkan oleh firman Tuhan bagi saya dan saudara-saudara? Nah, doa yang pertama yang kita lihat di sini ada doa bersama, saudara-saudara. Walaupun ini sepertinya tidak dijelaskan terperinci, tapi ada keinginan bersama, ada kerinduan bersama, ada iman bersama, saudara-saudara. Dari orang-orang di sekeliling Dorcas. Ada orang-orang yang telah ditolong oleh Dorcas atau Tabita ini. Mereka merindukan Dorcas yang sudah meninggal ini dibangkitkan, saudara-saudara. Mereka rindu itu, saudara-saudara. Ada iman seperti itu. Maka dikatakan mereka memanggil Petrus yang tadinya tidak jauh dari daerah Yope ini, karena Petrus sedang mengadakan perjalanan keliling ke mana-mana, saudara-saudara. Ya, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Mereka mengapa mereka memanggil Petrus? Karena mereka rindu. Petrus dipakai oleh Allah untuk membangkitkan Dorcas. Ini kerinduan mereka. Tentu saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah gereja kecil yang merindukan akan hal itu terjadi. Mungkin mereka masih ingat bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Sudah 4 hari di dalam kuburan, dan Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Mungkin itulah harapan mereka. Bagaimana Petrus bisa membangkitkan Dorcas dari kematian. Sehingga mereka memanggil akan Petrus datang ke tempat mereka. Dan membawa Petrus untuk melihat Tabita yang sudah terkujur dan tidak bernyawa lagi ini. Ya. Jadi ada unsur doa bersama, saudara-saudara. Ada unsur keinginan bersama, sehingga Dorcas dan Tabita ini dibangkitkan dari kematian. Amin. Nah, minggu lalu kita belajar bagaimana doa bersama itu bisa melepaskan Petrus dari penjara. Dan kita juga hari ini melihat bahwa doa bersama yang dibuat oleh orang-orang ini, walaupun tidak seperti berkumpul dan berdoa bersama, tapi keinginan dan iman mereka sama, yaitu mereka merindukan Dorcas dibangkitkan dari kematian. Beri semangat dulu. Kebersamaan itu membuat sesuatu terjadi, membuat mujizat Allah terjadi. Jadi kebersamaan itu mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan itu sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Amin. Kebersamaan itu sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah model doa yang ditampilkan kepada saya dan saudara-saudara. Kemudian model doa yang kedua yang ditampilkan oleh Alkitab kepada saya dan saudara-saudara adalah dikatakan maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepada semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada macam doa
yang ditampilkan kepada saya dan saudara-saudara. Model doa yang ditampilkan kepada kita, yaitu doa yang berfokus kepada Allah. Doa yang terfokus kepada Allah. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mengapa Petrus mengusir mereka keluar? Mengapa Petrus menyuruh mereka keluar? Dan Petrus sendiri setelah bersama dengan mayat itu, dia berlutut dan berdoa. Why? Mengapa Petrus mengusir mereka keluar? Memang ada yang menafsirkan Petrus tidak ingin terkenal. Petrus adalah ingin peristiwa ini ya biasa-biasa saja. Tetapi juga yang sangat indah yang saya lihat di sini adalah doa Petrus, doa yang terfokus kepada Allah, doa yang mencari kehendak Allah, doa yang terfokus kepada Tuhan. Karena apa? Ketika ramai orang berkumpul dekat dia, janda-janda itu nangis, janda-janda itu histeris. Mungkin banyak cerita-cerita sana sini. Biasalah kalau orang lagi meninggal pasti banyak ceritanya kan. Beginilah, beginilah, beginilah. Nah, mungkin mereka menceritakan kebaikan-kebaikan daripada Dorcas supaya mempengaruhi Petrus, saudara. Mereka juga bahkan sampai menunjukkan pakaian-pakaian yang dibuat oleh Dorcas semasa hidup dan menunjukkan itu semua untuk mempengaruhi Petrus, saudara-saudara, supaya Petrus dan mendoakan supaya dia dibangkitkan. Tapi Petrus menyuruh mereka keluar. Kenapa? Karena Petrus ingin semua itu, bukan itu semua yang mempengaruhi dia untuk mendoakan Dorcas. Bukan itu semua yang mempengaruhi mujizat Allah terjadi pada waktu itu. Tetapi sungguh-sungguh adalah kehendak Allah yang jadi di dalam peristiwa itu. Makanya dia sujud dan berdoa kepada Allah. Dia mencari kehendak Allah. Dia bertanya kepada Allah apa yang harus dia lakukan, apa yang harus terjadi pada waktu itu, apa yang akan terjadi pada waktu itu. Dia bertanya kepada Tuhan, saudara. Dia berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya masih ingat dulu ada seorang bapak yang namanya Pak Angau yang meninggal, ya Pak Angau meninggal itu di papanya Mandi Meli, ya suami almarhum Ibu Acok, ya. Lalu waktu meninggal itu, ya saya dipanggil ke sana, dan akhirnya saya diperlihatkan Pak Angau yang sudah sekarat itu dan sudah meninggal itu. Dan ketika waktu itu saya bertanya pada Tuhan, apa yang harus saya doakan lagi? Orang ini sudah meninggal, nafasnya sudah habis, impulsnya pun sudah ditarik dan semuanya, dan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan, dan semua orang sudah menyatakan dia meninggal dunia. Tapi saya berdoa dalam hati saya dan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya buat lagi? Dan dalam kondisi rohani yang mungkin dekat dengan Tuhan pada waktu itu, saya seperti mendengarkan suara dari hati saya, doakan supaya dia bangkit. Doakan supaya dia bangkit. Dan apa yang terjadi? Waktu suara itu berhenti, akhirnya saya mengangkat tangan dan saya berdoa, Tuhan, kembalikan nyawanya. Tuhan, kembalikan nyawanya. Dan dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba dia batuk dan dia bangkit kembali. Semangat dulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Saya makanya ayat ini sepertinya saya alami juga. Bagaimana kebangkitan terjadi atas Bapak Ango. Yaitu ketika saya berdoa, Tuhan kembalikan nyawanya. Tapi suara itu, karena ada suara terlebih dahulu di dalam doa saya, bahwa Tuhan ingin dia dibangkitkan. Inilah model doa. Model doa yang mencari kehendak Allah. Model doa yang mencari Allah dulu. Model Allah yang berserah kepada Allah dulu. Ketika Simo berada di kucing, apakah itu terjadi juga? Saya bertanya pada Tuhan, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Dan ketika satu kali saya diperlihatkan nisan Simo, bahkan nisan itu sudah ada fotonya dan sebagainya. Lalu saya berdoa, apa yang harus saya lakukan? Tuhan katakan, tengking itu semua dalam nama. Dan saya tengking dalam nama Yesus. Tapi itu dalam penglihatan, saudara, dalam mimpi lah, saudara. Ya, dan nisan itu lenyap dari hadapan saya. Dan itulah yang membuat saya berkata, Simo pasti tidak akan dipanggil oleh Allah. Dan dia akan hidup. Beri semangat. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam doa kita perlu mencari kehendak Allah. Kita perlu bertanya kepada Allah, karena Allah pemegang segala sesuatu. Kadang-kadang orang berpikir kematian adalah akhir dari segalanya. Inilah yang terjadi. Kadang-kadang orang ketika sudah meninggal, mereka pikir itulah akhir segalanya. Tetapi dalam kenyataan, dalam Alkitab, kematian bukan akhir segalanya. Tuhan ubah kematian menjadi kehidupan. Amin. Orang yang sudah mati pun Tuhan sanggup bangkitkan dari kematiannya. Saudara-saudara, sebenarnya kehidupan kita ini adalah sebuah latihan. Dan ketika kematian menjemput kita, itu bukanlah sebuah akhir dari kehidupan kita. Tetapi itu adalah awal di mana kita akan hidup di dalam kekekalan. Di mana kita akan hidup di dalam fase-fase yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita renungkan, itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kita sebenarnya dalam dunia ini sedang melatih diri dan sedang dilatih oleh Tuhan untuk hidup di kehidupan yang akan datang. Amin. Kita tahu hari ini kita akan mengingat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi kehidupan Yesus bukan berpusat di atas kayu salib saja, tetapi Kristus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kematian itu bukan akhir dari segalanya, tetapi di balik kematian itu sendiri ada kebangkitan bagi orang percaya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah model yang ditampilkan di dalam doa yang disampaikan kepada saya dan saudara-saudara oleh seorang Petrus yang memberi teladan kepada saya dan saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, yang ketiga, model teladan apakah di dalam doa ini? Dikatakan, tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun, lalu duduk. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, setelah Petrus berdoa, dia berdoa mungkin tidak lagi dengan tutup mata, tetapi berdoa dengan membuka mata. Tabita, bangunlah. Saudara, Tabita dalam kondisi apa? Tabita dalam kondisi meninggal dunia.
Apakah meninggal dunia itu masih bisa mendengar orang bicara? Enggak bisa lagi. Apakah Tabita bisa mendengar? Tidak bisa lagi. Karena dia sudah mati. Jadi doa yang ditampilkan oleh Petrus yang ketiga adalah doa yang melampaui akal pemikiran manusia. Yang tidak lumrah. Berbicara kepada mayat, mana lumrah, saudara-saudara. Suruh mayat bangkit, mana lumrah. Itu tidak lumrah. Kalau kita pergi ke tempat orang yang sudah meninggal, lalu tiba-tiba kita berkata, Bapak, bangunlah. Mungkin semua orang ketawa kita. Ini sudah orang sudah stres atau apa gitu kan? Iya. Karena menurut orang kematian itu sudah final lah. Ya. Makanya kadang-kadang kalau ada anak-anaknya, istrinya datang lalu nangis-nangis, papa, mama atau apa, bangunlah, minumlah, makanlah. Nanti orang pikir, wah ini lagi sedang gila, atau lagi sedang stres, lagi sedang terlalu sayang dengan papanya atau mamanya atau neneknya yang meninggal, sehingga dia berkata seperti itu, ya kan? Berkata seperti itu. Karena itu sudah tidak lumrah lagi secara manusiawi. Tapi Petrus berani berkata kepada mayat itu, bangkitlah. Ini memerlukan keberanian yang saya sebut dengan keberanian yang kudus. Berkata bahwa Tuhan sanggup melakukan. Amin. Mengapa tidak dalam nama Yesus? Karena Petrus sudah berdoa dalam nama Yesus. Dan selesai berdoa, dia melanjutkan doanya dengan berkata, Tabita, bangkitlah. Saudara-saudara, saya masih ingat waktu di Kucing, waktu Simo kemoterapi, setiap hari saya berdoa. Lenyap itu sel kanker. Lenyap, 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 dan lenyap. Apakah sel kanker bisa dengar saya? Apakah dia punya telinga? Mungkin saudara kata, ini orang gila. Kok ngomong dengan kanker? Kok ngomong dengan sel kanker? Nggak bisa dengar. Ya, tapi di dalam kuasa Tuhan itu bisa terjadi. Amin. Di dalam kuasa Tuhan itu bisa terjadi. Petrus sendiri berkata kepada Tabita yang sudah tidak bisa mendengar, yang tidak bisa berfungsi lagi, tetapi akhirnya kita ingat Yesus sebagai teladan hidup kita. Dia berbicara kepada pohon ara, dan pohon ara itu mati, gugur ketika di lautan. Ketika dia berbicara kepada apa? Kepada angin, kepada danau, dia menghadik danau dan angin itu, dan akhirnya danau dan angin dan gelombang itu menjadi teduh semuanya. Amin. Ya, secara logis ini tidak masuk di akal. Berbicara kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tetapi di dalam Tuhan bisa terjadi. Inilah doa yang melampaui akal pemikiran manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Yesus. Nanti Ibu Wanda tutup kita dalam doa.
Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih buat waktu yang indah yang Engkau beri bagi kami pada saat sore hari ini, di mana kebenaran firman Tuhan boleh kembali dikumandangkan di dalam kehidupan kami jemaat Tuhan yang hadir pada saat sore hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh mengambil tempat yang paling dalam di dalam hati kami. Firman Tuhan ini boleh menjadi pelita di dalam setiap jalan-jalan kami. Dan biar kiranya kebenaran firman Tuhan yang selalu dikumandangkan dan kami dengar boleh terus membawa pemulihan demi pemulihan di dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Engkau Tuhan mengasihi kami. Engkau Tuhan yang selalu ada di dalam hati kami. Dan Engkau Yesus yang selalu hidup di dalam kehidupan kami. Biar kiranya kami boleh hidup di dalam Engkau. Kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga di dalam setiap doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, boleh menjadi satu dupa yang indah di hadapan Tuhan. Dan kami boleh melihat dan menikmati keajaiban kuasa doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh. Terima kasih banyak Tuhan. Ada terlalu banyak kelemahan dan kekurangan kami di hadapan Tuhan di dalam kami mengiring akan Engkau. Ada terlalu banyak kelalaian yang kami lakukan sehingga kami kurang memperhatikan akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami sehingga Engkau selalu menasihati kami. Engkau selalu mengingatkan kami agar supaya kami tetap tinggal diam di dalam kebenaran itu. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Berkati hamba-Mu yang sudah selesai berbicara. Dan biar kiranya setiap apa yang sudah dikumandangkan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu boleh diberkati oleh Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan, hamba-Mu boleh dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan dimanapun Tuhan percayakan hamba-Mu menyampaikan Injil-Mu. Berkati keluarganya, berkati masa depan keluarga hamba-Mu ini. Dan biar kiranya Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Demikian juga dengan kehidupan kami jemaat-jemaat Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan kami terima kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, Syamso. Baik, saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus.